Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa kembali di sini. Saya akan bahas mengenai media pembelajaran TIK dan pendidikan matematika dengan judul segi 4 dan segi 3 menggunakan aplikasi PowerPoint. Langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu segi 4. Yang kita bahas yang pertama adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Sifat persegi panjang yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Rumusnya, untuk luas yaitu panjang kali lebar, untuk kelilingnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar, jumlah simetri lipatnya 2 dan jumlah simetri putarnya 2. Contoh soal. Perhatikan gambar persegi panjang PQRS di samping. Diketahui panjang PQ sama dengan 10 cm. Tentukan panjang ruas garis yang sama dan besar sudut yang sama besar, yaitu panjang RS dan panjang QR. Penyelesaiannya, panjang ruas garis yang sama adalah panjang sisi persegi, di mana PQ sama dengan SR dan PS sama dengan QR. Panjang diagonal persegi panjang yaitu PT sama dengan TR sama dengan ST sama dengan TQ dan PR sama dengan SQ. Besar sudut yang sama besar adalah sudut PQR dan sudut QRS sama dengan sudut RSP sama dengan sudut SPQ. Kemudian sudut PTQ sama dengan sudut STR dan sudut PTS sama dengan sudut QTR. Karena panjang RS sama dengan PQ, maka panjang RS sama dengan 10 cm. Karena sebelumnya kita tahu bahwa RS sama dengan PQ dan panjang PQ adalah 10 cm, maka secara otomatis panjang RS juga 10 cm. Kemudian karena panjang QR sama dengan PS, maka panjang QR sama dengan 6 cm. Karena panjang PS tadi sama dengan 6 cm. Kemudian kita masuk yang kedua, persegi. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat persegi panjang yang pertama yaitu persegi adalah persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang, panjang keempat sisinya sama, setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Untuk rumus persegi itu sendiri, untuk luas yaitu sisi kali sisi, untuk kelilingnya 4 kali sisi dengan jumlah simetri lipat 4 dan jumlah simetri putar 4. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar persegi ABCD berikut. Diketahui panjang AB sama dengan 6 cm dan panjang AO sama dengan 3 akar 2 cm. Tentukan yang A panjang BC, CD dan AD, yang B panjang CO, BO dan DO, yang C panjang AC dan BD, yang D besar sudut A, B, C dan AOB. Penyelesaiannya, menurut sifat-sifat persegi bahwa panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD, kita ketahui bahwa panjang AB sama dengan 6 cm, maka panjang BC sama dengan CD sama dengan AD yaitu juga 6 cm, karena keempat sisinya sama panjang. Yang B diketahui panjang AO yaitu 3 akar 2 cm, maka panjang CO sama dengan BO sama dengan DO yaitu 3 akar 2 cm. Diketahui panjang AO sama dengan CO sama dengan BO sama dengan DO 3 akar 2, maka panjang AO sama dengan BD yaitu 6 akar 2 cm. Untuk sudutnya, sudut ABC sama dengan 90 derajat, maka sudut AOB juga 90 derajat. Kemudian yang ketiga, yang jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat-sifat jajar genjang yaitu yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang sama besar. Sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Diagonal-diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Rumusnya untuk luas yaitu alas kali tinggi dengan keliling 2 kali A ditambah B dengan jumlah simetri lipat 0 dan jumlah simetri putar 2.
Contoh soal, diketahui jajar genjang KLMN memiliki panjang KL sama dengan 12 cm, panjang LM sama dengan 10 cm, dan besar sudut KNM sama dengan 140 derajat. Tentukan A. Panjang ruas garis yang belum diketahui. B. Besar sudut yang belum diketahui. Penyelesaiannya, yang A. Menurut sifat-sifat jajar genjang bahwa panjang KL sama dengan MN dan LM sama dengan KN, maka panjang MN sama dengan 12 cm, KN sama dengan 10 cm. Yang B, sudut KNM ditambah sudut NKL sama dengan 180 derajat, karena itu merupakan sudut berpelurus. Kemudian, sudut KNM tadi 140 derajat ditambah dengan sudut NKL yang akan kita cari, yaitu sama dengan 180 derajat. Sudut NKL sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat. Sudut NKL sama dengan 40 derajat. Jadi, sudut NKL adalah 40 derajat. Sehingga sudut KLM sama dengan 140 derajat dan sudut LMN sama dengan 40 derajat. Yang D, trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Sifat-sifat trapesium. Trapesium memiliki dua jenis trapesium, yaitu ada trapesium semakaki dan trapesium siku-siku. Sifat-sifat trapesium semakaki yang pertama yaitu sudut-sudut alasnya sama besar, begitu juga sudut-sudut pada sisi atas. Diagonal-diagonalnya sama panjang, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Sifat-sifat trapesium siku-siku yang pertama, jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang kedua, trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Rumusnya, untuk luas sendiri, trapesium memiliki rumus luas yaitu setengah kali A tambah B dikali T, dengan keliling AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Jumlah simetri lipatnya pada trapesium sama kaki yaitu 1, pada trapesium siku-siku 0. Jumlah simetri putarnya yaitu sama-sama 1. Contoh soal, perhatikan gambar trapesium berikut. Diketahui DC berbanding AB sama dengan 3 berbanding 5. Tentukan besar sudut D dan panjang DC. Penyelesaiannya, sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, karena itu merupakan sudut dalam sepihak. 90 derajat ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut D sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat, sudut D sama dengan 90 derajat. Jadi, sudut D sama dengan 90 derajat, kemudian panjang DC. DC sama dengan 3/5 dikali AB. Sama dengan 3/5 dikali 25, sama dengan 15. Jadi, panjang DC adalah 15 cm. Yang D, belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat, yang pertama, keempat sisinya sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar. Yang kelima, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Yang keenam, jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Untuk rumusnya, luasnya yaitu setengah kali D1 kali D2, kelilingnya AB tambah BC tambah CD tambah AD, dengan jumlah simetri lipatnya 2 dan jumlah simetri putarnya 2. Contoh soal, sebuah belah ketupat diketahui luasnya 180 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonal 24 cm, tentukan panjang diagonal yang lain. Penyelesaiannya, luas sama dengan setengah kali D1 kali D2 kali 180 derajat. Sama dengan setengah kali 24 kali D2 kali 180. Jadi setengah D2 kali D2. Jadi 180 kali per 12. Ini kita lihat kembali di rumusnya tadi, di mana setengah. Maka 180 bagi setengah, yaitu jadi 15. Jadi panjang diagonal belah ketupat yang lain adalah 15 cm. Kita masuk ke layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan dua sebuah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Sifat-sifat layang-layang yaitu, yang pertama, terdapat dua pasang sisi yang sama panjang.
Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Yang keempat, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus diagonal yang lain. Rumusnya, untuk luas yaitu setengah kali D1 kali D2, kelilingnya AB tambah BC tambah CD tambah AD, dengan jumlah simetri lipat 1 dan jumlah simetri putar 1. Contoh soalnya, diketahui layang-layang KLMN dengan panjang KO sama dengan 16 cm, LO sama dengan 12 cm, dan MO sama dengan 24 cm. Kemudian tentukan panjang KL, yang B tentukan panjang MN, yang C hitunglah keliling KLMN, yang D hitunglah luas KLMN. Penyelesaiannya yang A, KL kuadrat sama dengan KO kuadrat ditambah LO kuadrat, di mana KO tadi 16 maka jadi 16 kuadrat ditambah LO-nya 12 cm tadi jadi 12 kuadrat sama dengan 256 ditambah 144 sama dengan 400. Jadi KL sama dengan 400. Jadi akar 400 sama dengan 20 cm. Yang B, MN kuadrat sama dengan NO kuadrat ditambah MO kuadrat. Sama dengan NO tadi 12 cm maka jadi 12 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 144 ditambah 576 sama dengan 720. Jadi MN sama dengan akar 720 yaitu 12 akar 5 cm. Yang C, keliling KLMN sama dengan KL ditambah LM ditambah MN ditambah KN. Sama dengan 20 ditambah 12 akar 5 ditambah 12 akar 5 ditambah 20 sama dengan 40 ditambah 24 akar 5 cm. Untuk luas KLMN yaitu setengah kali KM kali LN sama dengan setengah kali 40 kali 24 sama dengan 480 cm persegi. Kita masuk ke segitiga. Yang pertama, pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga, sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis suatu segitiga dapat ditinjau berdasarkan panjang sisinya, besar sudut-sudutnya, serta panjang sisi dan besar sudutnya. Kita masuk ke yang pertama, itu jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi yaitu jika sisi-sisinya sama panjang. Jumlah simetri putarnya 3, jumlah simetri lipatnya 3. Kemudian yang kedua, segitiga sama kaki. Disebut segitiga sama kaki yaitu jika ada 2 sisi yang sama panjang. Jumlah simetri lipatnya 1, jumlah simetri putarnya juga 1. Yang ketiga, segitiga sembarang. Disebut segitiga sembarang yaitu jika tidak ada sisi yang sama panjang. Jumlah simetri lipat 0 dan jumlah simetri putarnya 1. Kemudian sekarang jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut-sudutnya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku yaitu jika salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul. Disebut segitiga tumpul yaitu jika salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga lancip. Dikatakan segitiga lancip yaitu jika ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat, seperti gambar. Kemudian kita masuk ke yang ketiga yaitu jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Ada 2 jenis segitiga jika ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya sebagai berikut. Yaitu yang pertama segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sebesar 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul sama kaki. Segitiga tumpul sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Kemudian kita masuk ke jumlah simetri lipatnya. Segitiga sama sisi itu memiliki simetri lipatnya 3, segitiga sama kaki 1, segitiga sembarang 0. Jumlah simetri putarnya untuk segitiga sama sisi 3, segitiga sama kaki 1, dan segitiga sembarang 0. Rumus segitiga, untuk luasnya itu setengah kali alas kali tinggi dengan keliling A tambah B tambah C tambah D. Contoh soal,
Pada gambar di bawah diketahui segitiga KLM sama kaki dengan LM yaitu 13 cm dan MN sama dengan 5 cm. Jika segitiga sama kaki jika sudut KLN sama dengan 20 derajat, tentukan A. Besar sudut MLN, B. Panjang KL, dan MK. Penyelesaiannya, dari gambar dapat diketahui sudut MLN sama dengan sudut KLN sama dengan 20 derajat. Jadi besar sudut MLN sama dengan 20 derajat karena sudut KLN itu sama dengan sudut MLN. Yang B, karena KLM sama kaki, karena segitiga KLM sama kaki, maka KL sama dengan LM sama dengan 13 cm. Pada segitiga KLM, LN adalah sumbu simetris, sehingga MK sama dengan 2 kali MN, di mana MN sama dengan NK. Jadi 2 kali 5 cm sama dengan 10 cm. Jadi panjang KL sama dengan 13 cm dan panjang MK sama dengan 10 cm. Baiklah. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.